Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ya, abna'i at-talabah, mari kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Ia berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya dan para pengikutnya sekalian. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu di halaman 188. Ya, 188. Ma yantafi'u bihil mayyitu. Ya, coba suaranya dibarisi terlebih dahulu. Ma yantafi'u bihil mayyitu. Ma yantafi'u bihil mayyitu, ya. Halaman 188. Ma yantafi'u bihil mayyitu. Hal-hal yang bermanfaat bagi mayat. Hal-hal yang bermanfaat bagi mayat. Hal-hal yang bermanfaat bagi mayat. Ma yantafi'u bihil mayyitu. Wa yantafi'ul mayyitu min amali ghairihi bi umurin. Wa yantafi'ul mayyitu, yang bermanfaat bagi sang mayat, yang bermanfaat bagi sang mayat, min amali ghairihi, dari amalan orang lain. Dari amalan orang lain, bi umurin, ada beberapa hal. Ada beberapa hal. Yang pertama, du'aul muslimi lahu. Du'aul muslimi lahu. Doa seorang muslim untuknya. Ya, doa seorang muslim untuknya. Yang dimaksud doa di sini doa masalah, permintaan. Ya Allah, ampunkanlah dosanya. Wahai Allah, maafkanlah dia. Wahai Allah, sayangilah ia, lapangkanlah kuburnya, masukkanlah ia ke dalam surga, selamatkan dari neraka. Ini doa seorang muslim untuk mayat, ini bermanfaat. Tapi kalau kirim pahala, bacaan Quran, ini tidak bermanfaat. Kecuali kalau mayat itu dialah yang mengajarkan Al-Quran itu. Tanpa dikirim-kirim, sudah dapat. Ya. Kecuali kalau dia yang mengajarkan apa? Al-Quran tersebut. Baca Al-Fatihah seseorang, ya, untuk orang yang meninggal dunia, ini enggak bermanfaat. Kecuali kalau yang meninggal dunia itulah dia orang yang mengajarkan Al-Fatihah sama dia. Tanpa dikirim-kirim sudah terkirim. Malah dipaksakan udah terkirim, itu nggak, kurang kerjaan namanya, ya kan? Sudah nyampe ya, karena dialah yang mengajarkannya, kita pula yang
berusaha untuk aku kirimkanlah ini. Nah, ini apa namanya? Jadi kecuali bagi orang yang ngajarkan. Jadi nggak ada yang namanya kirim pahala surat Yasin, kirim pahala Al-Fatihah, ini nggak nyampe. Kecuali dengan berkatnya lah dia bisa apa? Bisa membaca Al-Quran, bisa baca Al-Fatihah. Dan Nabi Muhammad dan para sahabat, meskipun Nabi dan para sahabat belum pernah kita jumpa dengannya, setiap amal soleh yang kita kerjakan, yang besar maupun yang kecil, Nabi dan para sahabat dapat pahalanya. Karena melalui mereka lah ajaran Islam ini tetap ada sampai sekarang. Ya, ku kirim pahala sama Nabi Muhammad, Al-Fatihah kepada Rasulullah. Ya udah, memang berkat Nabi, ya kan, kita bisa apa? Memahami agama. Jadi kurang kerjaan ngirim-ngirim Al-Fatihah kepada Rasulullah. Kalau Rasul memang dapat, sahabat dapat. Nah, kalau orang lain yang kita apakan Al-Fatihah untuk Mbah Bejo misalkan. Ya. Padahal nggak pernah dia ngajarkan Al-Fatihah sama kita, nggak pernah dia ngajarkan Iqra sama kita, nggak ada, nggak akan Tapi kalau doa, ya Allah ampunkanlah dosa Mbak Bejo, sayangilah dia, maafkanlah dia, ya, itu apa? Itu sampai insya Allah. Dengan syarat kalau yang kita doai dia tidak melakukan syirik besar. Itu dia. Ya. Doa sampai apa itu? Kemana? Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, pendapat Imam Abu Malik, pendapat Imam Malik bin Anas, pendapat Imam Hanifah, itu sampai setelah dikias sedekah yang bisa. Iya, itu kan kias. Kias yang seperti itu. Jadi itu pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah. Padahal secara kaidah yang telah diajarkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa dalam masalah ibadah nggak ada kias. Jadi kembali kepada kaidah yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam masalah ibadah nggak ada kias. Buktinya nggak ada satu sahabat Nabi yang kirim-kirim pahala bacaan Al-Fatihah, nggak ada satu athar riwayat Abu Bakar kirim bacaan Al-Fatihah kepada ini, atau Umar kirim bacaan Al-Fatihah surat Yasin ke Abu Bakar, nggak ada satu riwayat. Di dalam masalah ibadah tak boleh ada kias. Ibadah dan akidah tak boleh pakai kias. Iya. Kalau pakai kias itu menyamakan. Haji bisa, kan ibadah. Ya, baca Al-Quran kan ibadah juga. Ya, nyampe juga, kan kias. Padahal kalau memang seperti itu harus jelas riwayatnya. Nabi mengatakan kirim bacaan Al-Fatihah, Al-Quran itu akan sampai. Nah, baru kita amalkan itu, tapi Nabi nggak ada ngomong itu. Ini mainnya kiasnya ke haji, iya kan? Kiasnya ke puasa nadar. Orang yang punya hutang puasa, maka digantikan oleh walinya, ahli warisnya. Nah, itu boleh. Kalau puasanya puasa nadar. Nah, ini dikiaskan, itu kan ibadah. Jadi nggak bisa main kias. Haji itu memang ibadah, mau dikiaskan dengan bacaan apa? Bacaan Quran. Haji jelas ada riwayatnya. Nah, bacaan Quran nggak ada riwayatnya. Masalah akidah dan ibadah jangan main kias. Ya. Dan ini kaidah besar yang diajarkan Imam Ahmad bin Hanbal. Akan tetapi memang salah satu pendapat di dalam mazhab, yaitu yang antum sebutkan, bahwa bacaan apa? Iya, bacaan Quran itu akan sampai menggunakan qiyas. Dan dalam masalah ini pendapat yang rajih pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Makanya di sini agak
apa namanya, agak sedikit lucu. Yang ikut mazhab Syafi'i ikut mazhab Imam Ahmad, pengikut mazhab Hambali ikut Imam Syafi'i dalam masalah ini. Ngerti? Hah? Orang yang mengikuti mazhab Hambali rata-rata nggak ikut mazhab, ikut Imam Syafi'i. Dan mazhab Syafi'i yang ada di Indonesia ini ikut kepada mazhab Hambali. Nah, ini jadi ngilang dia. Nah, di dalam masalah fikih kita harus berpegang mana kepada pendapat yang lebih kuat, karena kebenaran itu hanya satu, nggak berbilang dia, kecuali kalau dalilnya sama-sama apa namanya memang disebutkan itu. Misalkan doa iftitah kan macamnya banyak, bisa Allahu Akbar kabira, bisa wajjahtu, bisa Allahumma ba'id. Itu benar semua kalau diamalkan ini. Nah, masalahnya yang satu nggak pakai, yang satu pakai kias. Dan kaidahnya di dalam masalah akidah dan ibadah kita tidak menggunakan kias. Mengiaskan zakat beras dengan mengiaskan zakat gandum. Itu kan bisa, itu kan masalahnya kan sama-sama bahan pokok. Iya, bahan pokok. Iya, bahan pokok yang sama-sama bahan pokok. Masalahnya kalau dipaksakan kurma. Nah, sekarang makanan orang Indonesia itu bukan kurma. Nasi. Iya, beras. Iya kan? Beras. Hanya saja kan nggak bisa menggunakan nilainya, uang. Ini masalah ibadah-ibadah yang mahdhah seperti itu. Jadi jangan menggunakan kias. Kalau kita menggunakan kias, habis dalam masalah ibadah ini. Nggak ada bid'ah. Kalau kita di dalam masalah ibadah menggunakan kias, nggak ada istilah bid'ah. Semuanya betul. Iya kan? Nanti manggil masuk kelas azan. Kias. Orang untuk manggil sholat azannya kan bagus itu. Kias kita azan. Iya kan? Iya kan? Mau orang mau meninggal masukkan kubur kan dipanggil Allah, azan. Iya, kan main kias itu. Kalau kita di dalam ibadah main kias, nggak ada bid'ah, nggak ada yang sesat, semuanya betul. Apa? Semuanya betul. Nanti Nabi pun dikiaskan. Wah, Nabi, bisa. Nabi kan manusia. Ini sama-sama soleh. Dia bisa Nabi, ya ini juga bisa iya kan? Bisa Nabi, sama-sama soleh, iya kan? Nabi punya keluar biasaan. Si Fulan punya keluar biasaan juga. Bisa terbang-terbang dia. Iya kan? Bisa main kias, iya kan? Kias itu menyamakan sesuatu itu artinya dengan sama, alasannya itu sama. Ilatnya itu sama. Kayak contohnya lah, Nabi kan boleh kita ngambil peninggalan dia, bekas-bekas peninggalannya, kemudian sisa air wudunya, keringatnya kita bertabaruk mencari berkah kepadanya. Ya, keringat Nabi kan wangi, bertabaruk dengannya itu dianjurkan, boleh. Jadi minyak wangi. Nah, kalau kita kiaskan Nabi sama orang-orang yang soleh, macam ustaz lah, antum kiaskan sama ustaz. Macam ustaz, antum kiaskan ustaz pula sama Nabi. Antum cari berkah pula sama ustaz. Wah, Nabi boleh keringatnya diambil berkahnya. Ya, ustaz diambil juga berkahnya. Iya kan? Ya bawa ketek lah, iya kan? Iya kan? Makanya nggak bisa main kias, hancur. Agama ini, kias itu akal, logika. Kias itu logika, iya kan? Jadi dihindari. Ya, kalaupun menggunakan kias, memang dalam betul-betul keadaan yang memang terpaksa, ya, sangat terpaksa. Dan dalam akidah dan ibadah, ya, itu tidak ada diwasakan tidak ada kias. Kecuali kalau memang dalam keadaan terpaksa, misalkan tidak ada riwayat, misalkan sujud sahwi itu kan tidak ada bacaan sebetulnya. Hadisnya itu nggak ada bacaan. Jadi disamakan, dikiaskan dengan
Sujud apa? Riwayatnya tidak ada. Sujud apa? Sujud sahwi. Sujud sahwi itu kan nggak ada bacaannya, riwayatnya. Apa yang dibaca Nabi? Nggak ada. Subhanallahi la yanamu wa la yashu, itu nggak ada riwayatnya itu. Riwayatnya. Jadi kalaupun memang dalam keadaan apa? Terpaksa, memang nggak, ya udah nggak ada lagi, memang ya udah disamakan dengan sujud. Begitu. Kalau memang nggak apa, itu betul-betul dihindari, ya. Jadi tidak ada qiyas. Nah, kemudian yang kedua, qada'ud daini anhu min ayyi syakhsin. Membayarkan hutang, menunaikan hutang, ya, sang mayat anhu min ayyi syakhsin, oleh siapa saja. Jadi kalau hutang membayar hutang mayat oleh siapa saja, itu nyampe ke mayat. Artinya kalau sudah dibayarkan hutangnya, selesai hutang dia, nggak nyangkut dia. Paham? Tidak nyangkut. Inilah yang bermanfaat bagi mayat. Yang ketiga, qada'un nadri anhu sauman kana au ghairuhu. Membayarkan nadar. Nadar paham kan? Membayarkan nadar sang mayat anhu. Sauman berupa puasa. Jadi puasa nadar. Berupa puasa, membayarkan nadar sang mayat berupa puasa, au ghairuhu, atau selainnya. Nadar itu kan ada beberapa bentuknya. Ada nadar itu. Nadar ini sebenarnya amalannya mustahab, tapi dia mewajibkan dirinya. Ada yang bersyarat dan ada yang tanpa syarat. Yang bersyarat itu biasanya apa? Kalau aku kaya, aku akan menginfakkan uangku sebanyak 50 juta. Jadi kaya dia. Itu ketika dia kaya, bernadar 50 juta harus dia lunaskan. Lalu kemudian bangkrut pula dia. Udah kaya, lupa dia dengan nadarnya. Bangkrut, tetap wajib dia menunaikan nadarnya. Ya karena kan misalkan gini, dia kaya, kan uangnya banyak, tapi dia melalaikannya sampai 2 tahun, 5 tahun, baru dia bangkrut. Nah, udah bangkrut, baru dia, aduh aku punya nazar. Lalu kemudian meninggal dia. Tahu saudaranya atau temannya, dia bayarkan itu nazarnya. Ini bermanfaat baginya. Jadi nazar itu apa? Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Tanpa, misalkan juga nggak bersyarat, nggak ada dia syaratnya. Aku mewajibkan diriku untuk membaca Al-Quran 5 juz tiap hari. Ini nazar. Nazar apa? Tanpa syarat, nazar juga. Aku mewajibkan diriku untuk berinfak sebanyak 10.000 setiap hari. Ini mewajibkan dirinya. Nah, ini dasarnya hukumnya makruh. Tapi kalau sudah nazar, wajib dia tunaikan. Wajib. Ya kalau dia bersyarat, kalau belum terwujud apa yang dia inginkan, yang syarat itu ya nggak wajib. Tapi yang berat ini yang nggak bersyarat, ngerti? Nggak bersyarat dia. Aku wajibkan diriku untuk ini. Jatuhlah nadarnya. Nah, kalau misalkan dia mau membatalkannya, ada dia kena kafarah. Disamakan dengan kafarah sumpah kalau nggak salah. Kafarah sumpah itu ya salah satunya puasa 3 hari. Betul ya, puasa 3 hari salah satunya. Kalau Ustaz masih ingat, ada kafarah sumpah. Antum lihat nanti bagaimana orang yang terkena kafarah sumpah.
Misalkan dia membatal, nggak sanggup dia mewajibkan dirinya, aku wajibkan diriku, aku bernazar puasa Daud selama seumur hidup. Nggak sanggup dia 5 tahun, harus tuh, ampun, iya kan? Habis itu, itulah dia bayar apa kafarah ya. Nah ini ada nazar kita bayarkan untuk mayat ini, puasa atau yang lainnya. Dia bernazar, kan banyak, bisa uang, bisa amalan. Tapi kalau amalan agak apa juga, biasanya duit lah paling apa, iya kan? Kalau amalan itu ya mungkin yang bisa puasa lah, iya kan? Nazarnya 30 hari bisa lah, tapi kalau sampai nazarnya seumur hidup, iya kan? Cuman mau bayarkannya, ya kan? Itu memang betul-betul memaksakan diri, hukumnya makruh ini ya. Nazar ini hukumnya makruh, ya. Misalnya Anda kepengen ada duit 40 juta, terus nanti misalnya udah 40 juta, Anda mau sumbangin ke masjid 10 juta, itu mau nazar? Ya kan ingin. Kalau nazar itu dia wajibkan dirinya. Enggak wajib. Kalau udah katakan aku bernazar 50 juta untuk masjid, kata-kata kalimatnya nazar wajib. Artinya aku bernazar, aku wajibkan diriku. Tapi kalau niat itu kan niat, aku berniat lah ya, beda, bukan nazar itu, niat. Beda niat dengan nazar beda. Ya, bisa dipahami. Yang keempat, makanya puasa macam puasa Ramadan yang ditinggalkan seseorang, kemudian dia meninggal dunia, maka pendapat yang roji tidak diganti puasanya, tapi kita bayar apa? Fidyah. Misalkan ada orang tua, ya kan? Atau siapa sajalah keluarga kita, rupanya entah apa, perempuan dia haid, meninggal pula, adalah 1 bulan puasa itu adalah 10 hari atau 30 hari karena dia sakit. Jadi dia rencananya mau mengqadhonya, rupanya meninggal pula. Nah, bagi ahlul bait yang dilakukan adalah apa? Membayar apa? Fidyah selama 30 hari atau berapalah hari dia, nggak apa. Jadi bukan menggantikan puasanya. Menggantikan puasa ini untuk puasa nadar. Ya, puasa nadar atau amalan-amalan yang lainnya, sedekah-sedekah yang nadar. Kemudian yang keempat, ma yaf'aluhul waladus salihu. Ya, dengarkan dulu Ustaz. Ma yaf'aluhul waladus salihu minal a'malis salihati. Yang keempat, apa yang dilakukan anak saleh berupa amal yang saleh. Jadi ini nyambungnya ke orang tua. Setiap anak yang soleh, semua amal solehnya, yang baik, yang kecil maupun yang besar, itu pahalanya nyampe ke orang tua. Ini bagi orang tua yang memang dia berusaha untuk anaknya. Tapi kalau orang tua yang apa istilahnya, orang tua yang nggak peduli sama anaknya, bukan orang tua, maksudnya ini orang tua kandung, tapi dia nggak peduli sama pendidikan anaknya, nggak pernah ngajarkan, nggak peduli. Tapi anaknya ini apa? Anaknya soleh, tapi dia memang kemauannya dia sendiri, belajar sama orang lain. Orang lainlah yang dapat pahala dia, bukan orang tuanya. Makanya nanti kalau kalian jadi orang tua, jangan kalian hanya cari duit aja, nggak mau ngajari anak. Anak bisa Al-Fatihah dari guru TK-nya. Yang dapat pahala siapa? Guru TK-nya. Iya kan? Bapaknya nggak mau peduli. Mana usahanya? Apa? Nggak ada usahanya. Usahanya cuman apa? Cuman melahirkan aja. Nggak cukup melahirkan. Tapi harus ada usaha apa? Mendidiknya. Ya, mendidiknya.
Ya, bisa dipahami ini ya. Nah, makanya nanti kalian kan akan jadi calon orang tua. Makanya belajar sungguh-sungguh dulu dari sekarang. Nah, sungguh-sungguh dari supaya nanti bisa ngajarkan anak. Kekayaan yang paling terbesar yang kita miliki nanti itu anak. Bukan dengan apa harta dikasih, wah masih bayi udah dikasih HP, iya kan? Aduh, ya maksudnya umur yang udah ngerti apa, main-main, udah dia karena orang tuanya pun sibuk HP, udah akhirnya satu keluarga sibuk sama HP. Antum pernah lihat kan? Di restoran, di mana-mana, satu keluarga besar makan bersama, semuanya sibuk masing-masing, sibuk sama HP. Pernah lihat? Hah? Banyak lah, banyak. Bukan Cina aja. Orang Islam yang apapun, kalau di mana-mana antum lihat kumpul keluarga, mana ada sibuk semua main HP. Iya kan? Ya kadang pun di keluarga kan gitu. Apalagi apa? Udah masing-masing orang nyudut, iya kan? Sibuk dengan HP-nya masing-masing. Nah inilah zaman sekarang ini, masya Allah, dahsyat. Nggak tahu nanti zamannya kalian itu lebih entah cuma canggihnya lagi, iya kan? Ini masih gini. Nanti zaman kalian sudah punya anak. Entah gimana mana lagi ya, udah kecanggihannya entah gimana lagi. Mungkin kereta pun udah terbang mungkin, iya kan? Udah penuh yang di darat, udah jalurnya apa? Jalurnya udah main jalur udara kan bisa kan? Apalagi sekarang kan orang-orang kan pada cerdas, iya kan? Pikirannya wah ini nggak ada lalu lintas yang ada di darat apa? Udah padat ya. Terakhir lalu lintas apa? Udara, ya kereta, iya kan, terbang, mobil terbang, iya sepeda terbang, iya kan, ya, bisa terjadi ya kan, orang tengoklah kecerdasannya sekarang ini kan dahsyat ya kan, kecanggihan apa ini kan makin apa dahsyat. Ya kemudian yang kelima, ma khalafahu min atharin salihatin wa sadaqatin jariyatin. Ya, yang kelima yaitu apa-apa yang ditinggalkan berupa bekas-bekas kesolehan. Maksudnya ini apa? Ngajarkan ilmu, ya kan? Atau menirukan amal-amal soleh sehingga diikuti orang lain. Apa-apa yang ditinggalkan berupa bekas-bekas kesolehan dan sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini adalah bentuknya bentuk wakaf, mewakafkan tanah. Wah itu jariyah itu sampai kiamat tuh. Mewakafkan apa? Mewakafkan tanah kuburan. Itu sama ngasih rumah sampai kiamat. Iyalah, kan sampai kiamat orang apa itu? Iya kan? Tanah kuburan. Sedekah jariyah, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu wakaf, mewakafkan sumur untuk masyarakat. Itu kan terus-menerus ngalir, diminum, ya kan? Makanya kalau kalian kaya, usahakan ya, infakkan harta kalian itu bentuknya itu sedekah jariyah, wakaf. Yang manfaatnya itu bisa dirasakan apa? Terus-menerus sampai kiamat. Biasanya itu tanah, ya masjid pun kadang nggak panitianya apa pembangunan apa udah dirubah diganti ya kan, nggak puas kadang ya kan manusia ini ya kan, udah cantik kurang cantik lagi, udah megah kurang megah lagi, ada kadang itu. Ya udah makanya kalau apa tanah untuk wakafkan untuk sekolah tahfiz, untuk pesantren, untuk apa, untuk masjid,
Iya kan? Apa? Kemudian mewakafkan apa? Kitab, mewakafkan Al-Quran. Iya kan? Kasih sama seseorang. Kalau dia jaga betul kan manfaatnya kan terus menerus, ya kan? Itu dia. Ya. Dan apa sajalah wakaf. Ya, dan bahkan salah satu apa? Pahala yang terus mengalir adalah misalkan antum apa? Nanam pohon. Jangan antum sembarangan apa? Nanam pohon durian, nanam pohon mangga. Iya, itu terus ngalir itu. Orang yang makan antum dapat pahala. Bayangkan satu mangga dilipatkan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat dan bahkan lebih satu mangga orang makan. Dan antum nggak ada niat waktu apa? Waktu nanamnya nggak ada niat untuk ngasih orang. Niatnya untuk makan sendiri sama keluarga. Dapat pahalanya, nggak ada niat dia. Untuk ngasih orang itu nggak ada niat. Nah, itulah model-model yang kayak gitu, yang bersedekah yang seperti itu tanpa adanya niat dapat pahala dia. Dapat pahala dia. Ngasih apa? Makanya jangan pelit-pelit. Misalkan rumah adalah sepetak apa tanah sedikit untuk lalu lalang orang jalan supaya orang pun buat apa? Buat rumah. Misalkan kan di belakang bisa dia lalu lalang. Wah, kan itu terus ngalir itu. Setiap orang lewat dapat pahala. Sekarang kita pelit yang minta ampun, ya kan? Iya kan? Iya kan? Wah, kalian mau apa? Bayar ini. Ya, kurang apa? Kekeluargaannya apa? Padahal nggak dipakai untuk dia, untuk jalan dia juga, ya kan? Nah, kayak gitulah, makanya bakhil. Padahal itu yang namanya pahala, kekayaan kita, harta kita yang kekal. Antum mau kekal, uang antum mau kekal, sedekahkan. Itu kekal itu, nggak habis-habis. Iya. Kadang memang kita ini manusia ini apa? Pelit memang. Harta itu dalam bahasa Arab itu ya disebut dengan mal, yang artinya condong. Maka karenanya kalau kita udah punya harta, hati kita akan condong kepadanya. Condong, cinta kali sama harta. Kalau sudah kaya kita, waduh, nggak ada niat untuk sedekah itu, nggak ada. Niatnya mau apa? Wah, punya mobil udah cantik 2, mewah-mewah. Mau yang ketiga, udah 3, bosan ganti lagi, ya kan? Hidupnya seperti itu. Hidup kita di dunia ini sebentar. Tahu-tahu hidup ini cuma tahu-tahu aja. Tahu-tahu kawin, tahu-tahu punya anak, tahu-tahu jadi kakek, tahu-tahu mati. Itulah hidup. Hidup ini tahu-tahu. Tiba-tiba, ya, baru 5 menit jumpa, udah lewat. Baru 5 menit, banyak kita saksikan kan? Iya kan? Baru 5 menit ngomong, habis itu apa? Lewat. Wah, banyak. Ya, yang seperti itu. Makanya kita nggak tahu. Makanya harus siap-siap. Hidup di dunia ini siap-siap. Dan jangan pernah lupa mati. Kalau hidup kita di dunia ini lupa mati, itulah kita. Ya udah, maksiat aja. Pikirannya itu kotor terus, nggak pernah ingat mati. Makanya kalau yang hati-hati keras ini, itulah perlu sering datang ke rumah sakit, tengok orang yang sudah cengap-cengap, gitu, udah mau mati, sering lihat-lihat kayak gitu, iya kan? Iya kan? Sering apa? Ngangkat jenazah, nengok orang itu dimasukkan ke kuburan, sering-sering lihat itu. Ketawa, itu udah betul-betul keras itu hatinya, iya kan? Sekarang ini kan zaman sekarang ini kan parah, di depannya ada jenazah tapi dia apa? Ketawa-ketawa, iya kan? Ketawa-ketawa, terbahak-bahak, padahal di depannya ada jenazah, iya kan? Buat maksiat lagi, depannya dia lihat orang dimasukkan dalam apa? Dalam kuburan. Nggak ada. Sekarang ini memang hati kita banyak yang keras. Jangan kalian tertipu dengan masa muda. Aku kan masih SMP kelas 9. Kayaknya kalau mati jauh lah. Kayaknya kalau model-model saya ini kayaknya sama kayak kakek saya, umurnya 100 tahun. Itu tipu daya itu.
Nggak ada yang seperti itu. Apatah lagi zaman sekarang ini yang kita makan banyak yang racun, ya kan? Banyak yang racun. Yang namanya banyak makan yang racun ya gampang sakit ya cepat mati juga, ya kan? Iya kan? Namanya yang dimakan racun, ya kan? Iya kan? Makanya ya jangan terlalu waduh, kita ya dunia ini ya memang gemerlap dan sebagainya. Memang kan tujuan, jangan kita pikir wah nanti masa depanku aku akan bangun rumah ini, punya mobil. Aduh, itu sudah digariskan, nggak apa-apa, yang penting kita usaha. Masa depan kita, masa depan di alam kubur, ya kan? Yang penting masa depan itu nanti kalau kita menikah, yang penting kerjanya halal. Jangan pikiran kita, wah yang aku ini cita-cita ingin jadi kaya. Nah ini terakhir kita menghalalkan segala cara kerja di tempat yang haram. Nggak apa-apa, yang penting hepeng, yang penting duitnya banyak, ya. Jadi jangan seperti itu, ya. Ya, ini dia ya. Jadi ada apa? Ada 5 ya. Ada 5 amalan yang bermanfaat untuk mayat. Doa seorang muslim untuknya. Yang kedua, dibayarkan hutangnya oleh orang lain. Yang ketiga, dibayarkan nadarnya oleh orang lain. Kemudian amal soleh, anaknya yang soleh. Jadi yang nyambung, amalan itu cuma anak soleh ke orang tua. Iya, orang tua atau gurunya yang ngajari dia. Itu nyambung. Semuanya dari yang kecil sampai yang sebesar-besarnya. Makanya apapun nanti profesi kalian, jangan tinggalkan ngajar. Ngerti? Kalian jadi pegawai negeri, nggak apa-apa silakan. Tapi kan ada hari libur, Sabtu ngajar, buka apa? Iya kan? Jangan antum meremehkan ngajar itu apa? Bekal untuk apa? Akhirat. Antum jadi pengusaha, nggak apa-apa jadi pengusaha kaya, tapi jangan tinggalkan ngajar. Antum buka, antum kan kaya, udah sini ngaji sama saya, nggak usah bayaran, udah kaya kok, ngapain bayar lagi. Jangan tinggalkan ngajar. Walaupun ngajar Iqra, jangan sepelekan ngajar Iqra. Antum bisa jadikan anak ini bisa baca Quran. Setiap dia baca Quran, sholat kan baca Quran dia, iya kan? Atau juga baca yang lainnya. Atau kalian ngajarkan agama sehingga dia tahu akidah yang betul, ibadah yang sesuai sunnah. Antum meninggal dunia apa nggak ngalir terus? Dia kan ngajarkan lagi, kadang bisa muridnya sampai 1000. Bayangkan itu. Antum ngajar misalkan cuma 2 orang. Jadi dia, yang satu dia muridnya sampai 1000. Iya kan? Jadi ustadz dia. Yang satu 1000 lagi. Semuanya jadi ustadz. Nah, yang setiap satu, ya berapa pahala antum? Itu semuanya antum dapat. Bayangkan. Yang cuman ya pokoknya ngajar kebaikan, iya kan? Ngajarkan kebaikan, ngajarkan agama, ya. Jadi apapun profesi kalian, jadi pedagang kalian, ya, jangan tinggalkan ngajar agama, ngajar Quran, ngajarkan sholat, minimal kepada anak, minimal kali, itu wajib. Dakwah kepada anak, istri wajib. Istri antum nggak kenal, nggak tahu akidah, nggak tahu ibadah yang betul, anak antum nggak tahu, antum dituntut kelak di hari akhirat. Dan gara-gara itu bisa masuk neraka kita. Gara-gara apa? Gara-gara anak kita dan istri kita. Dan keluarga kita bisa masuk neraka. Kenapa? Karena kita tidak berdakwah kepadanya. Tapi kalau orang lain nggak akan ditanya. Orang lain itu buat maksiat, Allah nggak akan tanya. Yang ditanya nanti kita di hadapan Allah itu keluarga kita. Makanya itulah butuh ilmu. Nah, yang lainnya itu mustahab hukumnya dan pahalanya besar. Jangan sampai kita sibuk dakwah sama orang lain keluarga, lupa orang lain anaknya pintar-pintar baca Quran, anak sendiri nggak bisa alif bata. Ini apa? Ngejar yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Ini bisa
masuk neraka gara-gara itu. Ya. Ya. Ya, sampai di sini. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan selanjutnya tentang ziarah kubur, apa yang diharamkan ketika di kubur. Ya. Ya, sampai di sini. Ada pertanyaan? Ada 2 menit lagi? Iya. Posisi kita di materi bisa. Iya, kalau bisa Ustaz jawab. Misalnya ada 2 orang pasangan Nasrani, Ustaz. 2 pasangan Nasrani ya. Menikahlah mereka, Ustaz. Ya. Kemudian selama beberapa bulan mereka dapat hidayah Islam, Ustaz. Iya. Masuk Islam lah mereka, Ustaz. Iya. Ketika mereka berdua ini masuk Islam, apakah mereka harus mengulang pernikahan? Enggak diulangi lagi. Sah nikahnya. Enggak perlu lagi nikah lagi. Sudah sah nikahnya. Iya. Kalau kayak gitu ya sahabat-sahabat Nabi itu rata-rata kafir dulu, iya kan? Enggak ada Nabi suruh, nikah lagi kamu. Enggak ada. Nikah dua enggak ada disuruh Nabi, enggak ada. Iya kan, enggak ada. Ya udah sah nikah mereka walaupun Allah orang kafir apa? Sah. Gitu ya. Sah, pernikahannya sah. Jadi tak perlu diulang kembali. Itu dia. Kita misalnya ini saling kafan di mayat, Ustaz. Iya. Kafan di mayat. Habis itu apakah setiap anggota sujud itu bisa ngasih kayak kafas? Kafas. Oh, enggak ada riwayatnya. Misalnya langsung dimasukin kafas. Enggak tahu. Itu kan enggak sampai gitu kali. Itu kan kalau memang ada kebutuhan. Misalkan darahnya keluar terus. Iya kan? Kalau ada kebutuhan. Kalau nggak ada kebutuhan apa? Nggak ada itu yang seperti itu. Ya udah cukup dengan apa? Cukup dengan 3 helai kain kafan. Sudah cukup dan sederhana. Kita kadang berlebih-lebihan, mandi pun apa kadang ini dipakai entah cuma bingung lah kalau mengikuti umum. Ya kan? Mandikan, ngafani. Iya. Ya kalau bisa diapakan, dilepaskan. Tapi kalau nggak bisa, jangan sampai dipaksakan sehingga karena itu juga menyakiti, ya kan? Kalau memang nggak bisa, ya kan? Kenapa? Paksakan sampai apa? Karena sama menyakiti mayat itu sama seperti menyakiti dia di waktu apa? Waktu dia hidup. Makanya mandi itu ya jangan terlalu kasar. Ya sama juga lah. Bagaimana memperlakukannya ketika dia hidup. Begitu dia. Ya mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.